Matius 12 ayat 38 sampai 42. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan penghakiman mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertaubat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Ada seorang pasien yang mengeluhkan bagian tubuhnya. Datanglah ke dokter. Lalu memeriksanya, dokter itu memeriksa dengan cermat dan menyebutkan kepada pasien ini, menurut diagnosa kami, Bapak mengidap penyakit ini. Ini serius, Pak. Jadi harus segera ditangani. Kalau Anda yang jadi pasiennya, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin ada orang yang langsung stres dengan apa yang dikatakan dokter. Mungkin ada yang menolaknya. Enggak, ini cuma sakit sedikit saja karena kemarin saya habis olahraga terlalu over. Tapi kebanyakan orang ketika mendengar vonis dokter bahwa ini penyakitnya serius, tidak main-main dan harus segera ditangani, maka ia akan mencari dokter yang lain, membandingkannya, yang disebut second opinion. Menurut dokter ini begini, nanti dokter itu bagaimana ya? Nah, pasien ini melakukan itu. Pembanding. Apakah yang diucapkan ataupun yang didiagnosa oleh dokter tadi itu sungguh-sungguh benar. Dia mencari dokter yang pas atau yang tepat dengan sakitnya. Dan ketika berkonsultasi, lalu menyerahkan juga hasil pemeriksaannya,
dokter ini pun mengatakan hal yang sama. Penyakitnya serius dan harus cepat ditangani. Makin gelisah. Lalu ia mendengar juga kata orang, ada dokter itu lebih bagus. Pakai obat ini mungkin bisa. Terus menerus dia mencari-cari yang kiranya bisa menenangkan hatinya, bisa menyembuhkannya. Sementara waktu terus berjalan. Dia tidak segera untuk melakukan tindakan, melakukan perawatan sesuai dengan anjuran dokter itu. Kurang lebih apa yang kita baca dalam Injil ini nuansanya sama. Yesus berkarya di situ. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Ia memulihkan yang sakit. Dia mengusir setan. Memberitakan firman. Tetapi oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak dianggap. Mereka tidak melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah penggenapan dari apa yang sudah diberitakan dalam kitab nabi-nabi mereka. Yang dibutuhkan sebetulnya dari mereka adalah menyambut dan segera bertindak. Menyambut Injil kerajaan Tuhan itu, menyambut Kristus sebagai juru selamat. Tapi mereka masih mencari-cari tanda, mencari-cari untuk meneguhkan. Tapi betulkah bahwa mereka betul-betul ingin diteguhkan? Atau bahkan sebenarnya yang terjadi, keinginan hati mereka lah yang harus lebih dahulu dipenuhi. Mereka tidak melihat Yesus itu berkarya sedemikian rupa untuk memulihkan keadaan. Mereka meminta tanda kepada Tuhan itu. Ia mengatakan, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Artinya apa? Kami ingin melihat bukti. Bukti yang nyata. Padahal bukti itu sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui pelayanannya, melalui karyanya, melalui ajarannya, pemberitaan Injil itu. Tapi mereka mencari-cari sebenarnya adalah untuk menolak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, Yesus tidak menuruti apa yang mereka inginkan. Tapi mengajak mereka kembali untuk melihat apa yang sudah terjadi pada Yunus dan juga pada Salomo. Sebagaimana kita tahu, Yunus, nabi yang diutus Tuhan untuk menobatkan kota Niniwe supaya mereka bertobat. Namun apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus tidak langsung pergi ke Niniwe. Ia menghindar. Naik perahu ke tempat yang lain. Nah, disitulah terjadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Yunus ditelan oleh ikan besar.
3 hari lamanya, 3 hari 3 malam. Lalu sesudah itu ia dimuntahkan keluar lagi. Yesus memakai tanda ini, ya, tanda Yunus ini, bahwa dirinya akan menderita dan akan mati. Yunus di perut ikan, Yesus dikatakan ia 3 hari 3 malam ada di dalam rahim bumi, artinya dikubur mati. Tentu saja bagian ini yang mau ditekankan, bukan bagian pembangkangan Yunus yang tidak langsung pergi ke Niniwe itu. Nah, intinya dari situ, ketika Yunus disadarkan kembali oleh Tuhan, dipanggil lagi untuk pergi ke Niniwe, Yunus memberitakan kepada kota itu, kalau kalian tidak bertobat, maka Niniwe ini akan ditunggang balikan. Artinya akan dibinasakan. Raja kota Niniwe itu yang mendengar, mengambil sikap yang sangat serius. Tidak meminta tanda lagi kepada Yunus. Raja itu tidak mengatakan, Yunus, coba buktikan bahwa kamu itu dari Tuhan. Beri tanda. Tidak demikian. Tapi mereka menangkap pesan Yunus ini, bahwa kalau kami tidak bertobat, yang terjadi adalah kota ini akan binasa semuanya. Nah, disitulah kemudian Raja Niniwe mengumumkan pertobatan. Pertobatannya sangat serius. Mereka berpuasa, berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Yang berdoa tak putus-putusnya. Yang berpuasa bukan hanya manusia, tetapi hewan semuanya berpuasa dan diberi kain kabut. Artinya ini menunjukkan sikap yang serius bahwa ketika mendengar berita dari Yunus itu, kami harus bersikap segera. Tetapi yang terjadi dengan orang Farisi dan ahli Taurat, ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, Injil Kerajaan Allah, dan ketika Yesus mengajak mereka untuk bertobat, yang terjadi adalah justru mereka mengabaikan dan masih mencari-cari celah apa yang bisa dibantah, apa yang bisa dipersalahkan dari Tuhan Yesus ini. Nah, maka yang terjadi adalah sangat fatal. Yesus mengatakan nanti pada hari penghakiman, penduduk kota Niniwe itu akan diselamatkan, akan menyambut keselamatan yang dari Tuhan. Sementara kalian, kondisi kalian yang menolak seperti ini justru sebaliknya. Dan kemudian Tuhan juga, Yesus mengatakan, mengingatkan, lihat leluhurmu itu, Salomo, terkenal dengan hikmat, dengan bijak. Sehingga ada Ratu Selatan. Ini bukan Ratu Pantai Selatan ya. Ratu Selatan itu Ratu dari Sheba. Berguru datang. Memakai hikmat Salomo. Menerapkannya dalam kebijakan pemerintah mereka. Maka yang terjadi adalah bahwa pemerintahan Ratu Sheba itu menjadi pemerintahan yang makmur. Nah ini aku sudah ada di situ memberitakan
kerajaan Allah, menyampaikan, menyerukan pertobatan, kamu masih tidak melihatnya. Kamu masih minta tanda lagi. Bagaimana juga dengan kita? Ketika karya Tuhan itu sudah begitu gamblang, begitu jelas. Ketika kita sudah belajar dari Alkitab, setiap saat kita mendengarkan Injil Kerajaan Allah yang mengajak kita untuk hidup dalam pertobatan, untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Apakah kita mendengarnya? Apakah kita menyambutnya? Apakah kita memperlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau kita masih terus juga meminta tanda? Tuhan, kalau Engkau betul-betul mencintai saya, kenapa masalahnya yang saya hadapi terus-menerus terjadi? Saya minta tanda, Tuhan. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, kalau saya lolos dari jeratan pinjol ini, jeratan kehidupan yang susah ini, maka benar bahwa Engkau adalah Mesias. Engkau adalah penolong kami. Kalau tidak, berarti saya harus mencari yang lain. Nah, seringkali kita mengajukan itu, padahal sudah jelas Tuhan telah menyatakan diri untuk menjadi penebus dosa kita. Yang harusnya kita lakukan adalah berserah dan menyambut karya itu. Ada seorang anak kecil. Dia ketakutan karena dia naik di atas tembok. Temannya jahil. Tangganya diambil. Lalu ia menangis. Ada papanya di bawah. Papanya mengatakan, kamu harus lompat. Papa ada di sini. Papa akan menangkap kamu. Si anak itu mengatakan, tapi kalau aku lompat, Papa nanti kasih tanda. Papanya mengatakan, ini aku di sini. Sudah mengulurkan tangan, tinggal kamu loncat saja. Papa akan menangkap. Yang diperlukan anak itu sebetulnya adalah mengatasi ketakutannya dan bertindak segera untuk melompat. Bukan banyak tuntutan, banyak permintaan, papa harus ini, harus itu. Karena yakinlah bahwa si papanya itu akan menjaganya, akan menolongnya. Nah, buat kita pada saat ini, waktu akan terus berlalu. Tidak pernah akan kompromi. Pakailah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terus-menerus mengulur-ngulur waktu dengan minta tanda ini, tanda itu. Alkitab firman Tuhan sudah lebih daripada tanda yang sebenarnya kita inginkan. Allah sudah menyatakan dirinya sedemikian rupa untuk kita. Maka giliran kita bertindak, menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan itu bukan hanya iya Tuhan saya percaya. Tapi menjadikan ajaran kebenaran itu sebagai gaya hidup saya. Gaya hidup kita semua. Menjadi orang Kristen bukan hanya mengaku Yesus juru selamat. Kristen dari kata Kristus. Kristen berarti pengikut Kristus. Kita ngikuti jalan itu.
Kita meneladani Yesus, lalu melakukan itu setiap hari, setiap saat. Inilah cara terbaik ketimbang kita sibuk mencari ini dan itu yang pada dasarnya adalah ingin memuaskan kesenangan kita sendiri. Nah, biarlah Tuhan menolong kita untuk boleh memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada dengan menyambut karya Tuhan itu, lalu kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.